Selamat datang di Love, Health, Wealth with me, Zia, the holistic source for you to have the body and life you love. Di episode ke-19 kali ini, kita bakal bahas tentang diet apa yang bagus buat ketiga dosha, Vata, Pitta, Kapha. As always, kalau kamu belum tahu apa sih dosha kamu, apa sih itu dosha, Vata, Pitta, atau Kapha, intinya adalah for beginner, it means your dominant constitution, your dominant body type. So if you don't know about which dosha are you, bisa kunjungi, bisa tonton dulu video sebelumnya, episode ketiga sama kelima khususnya. Dan kalau kamu pengen tahu juga apa sih dosha kamu, by your self-assessment quiz, kamu bisa kunjungi website aku di ziakusumawati.com/body-type-quiz. Atau bisa klik link di caption di bawah. Sekarang kita belajar satu-satu yuk, apa sih diet yang ideal buat Vata, Pitta, Kapha. Sebelumnya, aku mau emphasize dulu bahwa karena di Ayurveda kita percaya setiap orang itu lahir dengan tujuan dan purpose-nya masing-masing, tentu aja dietnya pun harus disesuaikan. Kayak analogi yang sering saya bilang tentang mobil, misalnya ada satu mobil Ferrari, satu lagi adalah four-wheel drives. Nah, karena tujuannya, fungsi kedua mobil ini beda satu sama lain, bensinnya juga beda dong. Yang satu mungkin harus pakai Pertamax, nggak tahu ya Bu ya, gue nggak punya Ferrari. And four-wheel drives, let's say you need diesel. Kalau misalnya harusnya dikasih Pertamax malah dikasih diesel, nggak cuma bikin ini lambat dan fungsinya tidak maksimal, tapi juga in the long run, it might create problem in the future. Which is why in Ayurveda, semua hal itu harus disesuaikan. Semua itu harus diindividualisasi tergantung doshanya apa, tergantung tujuan hidup kamu apa. Di kelas kali ini, karena ini buat beginner, aku nggak bakal ngebahas ke detailnya. Aku nggak bakal bahas terlalu detail tentang the little grain that is good for you, the ideal protein, seeds, and nuts, and all those little things. Aku nggak bakal bahas detail, tapi bakal bahas secara general supaya kamu bisa langsung mengaplikasikan informasi dari kelas ini di kehidupan kamu langsung sekarang juga. Jadi, Vata dosha, dominan elemennya adalah ether and air, akasha atau elemen spirit sama udara. Nah, kalau kita lihat dari karakteristiknya, kedua elemen ini mereka itu dingin, rough, subtle, they're mobile, they're unpredictable. Makanya hal-hal yang harus dikasih buat dosha Vata, buat dia kemudian jadi seimbang dan balance, adalah menggunakan hal-hal yang karakteristiknya opposite dari hal-hal tadi. Yaitu apa sih si karakteristik yang opposite dari karakter dominan dosha Vata itu? Tentu aja elemen fire, water, and earth. And few of the characteristic of these three elements are warm, moist, heavy, grounding. Makanya orang Vata yang bawaannya angin-anginan, they really will get benefit from something that is heavy, something that is grounding and loving, supaya nggak terlalu angin-anginan, supaya mereka lebih merasa aman dan nyaman dalam hidupnya. Jadi, gimana caranya supaya punya karakteristik elemen-elemen fire, water, and earth ini buat Vata? Salah satu konsep yang paling gampang buat ngebawa karakter dari elemen ini yang bakal ngebalance Vata adalah dengan menggunakan rasa. Nah, kalau di Ayurveda ada 6 medicinal taste, ada 6 jenis rasa. Sweet, salty, sour, bitter, pungent, and astringent. Nah, astringent ini sebenarnya bukan rasa, tapi dia lebih sebuah sensasi di mulut, sensasi keset maksudnya. Jadi contohnya kalau kamu makan unripe banana atau pisang yang belum mateng, itu kan kayak ada rasa keset di mulut gitu loh, as if it's like, you get what I mean, right? Atau kayak makan salak juga ada sebuah bentuk astringent, rasa sensasi keset di mulutnya. Kalau buat Vata, 3 rasa yang ideal, yang balancing buat Vata adalah sweet, manis, salty, asin, dan juga rasa asam atau sour. Kenapa rasa-rasa tersebut? Karena setiap rasa pun ada hubungannya sama elemen-elemen. Contohnya, kalau rasanya manis, rasa manis itu elemennya adalah water and earth. Makanya kenapa kalau kita ngerasa kayak terlalu airy, habis putus gitu kan, habis going through separation, which is all of that related with Vata, kita craving buat sesuatu yang manis, kita pengennya makan dessert, chocolate yang ada dairy dan ada gulanya gitu kan. Karena rasa-rasa manis ini dia balancing buat Vata.
Yang selanjutnya, rasa kedua adalah rasa salty, rasa asin. Rasa asin ini secara elemen dia related with the element of let me think. There you go. Fire and water, api dan air. Makanya kenapa kalau ada tuh diet yang less salt, yang nggak ada gula sama sekali, kok gula? Garam maksud saya. Itu bikin kamu turun berat badan kan? Karena si garam ini, rasa salty, it creates water retention in our body. Makanya kalau orang-orang Vata yang badannya udah bawaannya kagak ada formnya, formless, they more light, slim side of the spectrum, mereka butuh sesuatu yang bikin lebih mereka heavy, make them feel more like grounded and stable and has more form. Dan dengan makan rasa-rasa yang ada salty-nya, rasa asinnya, atau dikasih garam, for example, it makes them heavier because of that water retention. Dan yang terakhir, yang ketiga, rasanya adalah sour. Kenapa sour? Balancing buat Vata, karena rasa asam ini dia balancing buat Vata karena ada elemen fire and earth. Dan seperti yang kamu mungkin udah tahu, elemen api dan elemen bumi itu balancing buat dosha Vata, karena dia opposite-nya Vata yang dominan elemennya adalah ether and air. So what are the food categories that is good for Vata? Tanpa harus going through the detail of each of the food, we can just see it from the groups. Nah, jadi apa aja? Pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, herbs and spices. Kenapa? Karena herbs and spices ini dia ngangetin gitu kan, the element of fire, and Vata have a tendency to be lack of fire. Kalau yang sebelumnya protein and carbs, it has more of that water and earth element. Dan yang terakhir adalah fats. So good fats is really good for Vata karena Vata tendensi badannya kering gitu kan. Makanya kalau dikasih minyak, any form of lubrication, it helps to balance that dryness. Now, saya mau emphasize dulu tentang fats buat Vata. Nah, atau buat semua dosha sebenarnya. It's really important kalau kamu mau mencari bentuk fats. Maksudnya di sini adalah sebuah bentuk oil. And ideally, oilnya kalau saya rekomendasiin, always choose cold press oil. Nuts oil specifically. Kenapa? Pertama, kalau cold press itu maksudnya cold press dia tidak dipanasin. Dan karena tidak dipanasin, itu kualitas minyaknya dia tidak jadi rancid. So it's actually still have more benefits to you. And second reason is because alasan kenapa saya rekomendasiin buat opt for something that is nut based, just because of sustainability for the environment. Di episode sebelumnya, aku ngebahas tentang pentingnya untuk when we create a decision, when we make decision, harus dilihat gimana efek keputusan kita itu nggak cuma ngefek bagus buat kita, tapi juga tentang our environment. So if we choose something that, let's say, create like problem in the environment, that might something like you want to consider. Hal lain, nah orang Indonesia ini dia sering banget kalau pilih minyak adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini, nothing against it completely, it's just from Ayurvedic perspective, minyak sawit itu adalah salah satu minyak yang susah dicerna. Khususnya, tambahan lagi nih, orang Indonesia ini udah kebanyakan banget konsumsi minyak kelapa sawit. Bahkan good fats pun kita harus nge-rotate itu. Jadi misalnya, let's say, kamu ngabisin 100 ml olive oil, cold press, extra virgin. Nanti habis kamu ganti pakai minyak lain lagi. Now I know it's kinda tricky di Indonesia karena nggak banyak banget option minyak yang cold press dan juga yang nut based. But you know what? As a customer, we can change the industry. It's about supply and demand. So if you ask more, then I'm sure the industry will change their products. Dan tentu saja selain itu, kalau kamu aware, palm oil itu unfortunately they create a lot of environmental problem from deforestation, and then because of that they also create losses for the home of animals like monkeys and orangutans and other animals that used to live in the forest. You can learn more about that, you can Google that. I'm not here to talk about environmental issue, but not only, again, every choices that we make, including with diet gitu kan, termasuk salah satunya ada di minyak, kita harus decide apakah ini bagus buat kita dan juga bagus buat lingkungan kita. Dosha kedua, dosha Pitta. Kita mulai dari rasanya dulu. Ada 3 rasa yang balancing buat dosha Pitta. Yang pertama adalah rasa pahit atau bitter.
Kenapa? Karena orang-orang dominan Pitta biasanya mereka ada problem with their liver, sama hatinya. Karena liver is the hottest organ, dan orang Pitta yang udah dominan elemennya api, mereka punya tendensi buat overheating their body, including their liver. Jadi kalau livernya udah tendensinya panas, makin panas kan nggak bagus. Kemudian dia ngefek ke imbalances yang lain termasuk misalnya jerawat atau botak, early graying, or uban. Nah, semua itu sebenarnya hubungannya sama excess pitta in the body, excess fire in the body. Makanya rasa pahit itu dia balancing buat pitta karena there's a saying, bitter is better for the liver. Rasa pahit itu bagus buat liver karena rasa pahit itu fungsi utamanya adalah buat mendetoksifikasi. Selanjutnya, rasa yang juga balancing buat pitta adalah rasa manis sebenarnya. Jadi tadi pahit dengan tujuan buat ngedetoksifikasi si livernya dan juga hal lain. Salah satu rasa yang bagus buat pitta adalah manis. Jadi ada pahit, ada manis. Tapi saat saya bilang rasa manis itu bukan makan gula specifically, tapi lebih kayak wholesome sweetness like carbs. Like let's say if you want a sweet, you can choose honey. Nah, rasa manis ini saya udah bilang di awal kan, ada elemennya water and earth, which is the element where pitta is not dominant. Nah, kalau tadi rasa bitter, dia adalah elemen utamanya adalah air and ether. Lagi-lagi elemen yang balancing buat pitta. Dan rasa ketiga yang balancing buat pitta adalah ding ding. Can you guess? It's called astringent. Astringent, saya bilang di awal adalah rasa, bukan rasa, sorry. Kalau di Ayurveda, we call it rasa, tapi kalau di, our normal world, we don't call it rasa. But anyway, astringent itu, as a review, dia adalah sebuah bentuk sensasi di mulut, kayak keset gitu. Nah, keset ini, astringent ini, dia elemen utamanya adalah, first, earth, and secondly is ether. Kedua elemen ini lagi-lagi adalah dua elemen yang bukan dominan elemennya pitta. Karena tadi pitta dominan elemennya adalah fire and little bit of water. Sekarang kita bahas tentang food groups yang balancing buat pitta. Yang pertama adalah leafy greens, especially raw leafy greens kayak salad. Kalau tadi di Vata aku nggak rekomendasiin si raw khususnya, leafy green is good as long as it's cooked and warm. Kalau buat pitta, specifically leafy greens, dibanyakin lagi karena warna hijau itu dia balancing buat pitta. Nah, selanjutnya juga raw is really good karena makanan yang raw, yang mentah, dia karakteristiknya adalah dingin. Sedangkan kalau orang pitta, dia udah panas badannya, jadi panas sama dingin jadi balance. Kalau Vata, dia tendensinya udah dingin. Makanya kalau orang Vata, ideally you don't eat as much as raw food. Bisa sih makan raw food kalau, let's say, kamu makannya during the middle of the day when it's hot, and then it's just a little bit of from your food portion, from your plate, yang ada juga yang sesuatu yang hangat dan grounding. Or when you're in the summer, when it's really hot outside, then it's more okay buat makan makanan yang mentah buat orang Vata. 3 hal lain, food groups yang juga balancing buat Vata adalah carbs, proteins, with a little bit highlight buat protein sendiri. If the pitta dominant people want to eat protein, I will recommend to reduce red meat, karena kalau kita lihat dari energetically reasoning gitu kan, red is a color of pitta, and meat in general, red meat is more heating, dan badan orang pitta udah lebih panas. Jadi if you want to choose like flesh based meat for protein for pitta, then you can choose something that is less heating, kayak misalnya fish, white flesh. Dan yang terakhir adalah fats, especially cooling fats. Maksudnya apa cooling fats? Jadi, minyak-minyak itu yang tadi saya sebutin di awal di sectionnya Vata, cold pressed coconut oil for example, that's cooling fats. Kenapa? Karena coconut in general, minyak kelapa atau kelapanya juga, dia karakteristiknya lebih mendinginkan. Makanya, kenapa kelapa itu pohonnya naturally grow di negara tropis? Karena alam itu sebenarnya udah intelligent banget. Dia itu secara naturally tahu negara tropis tendensinya adalah panas. Buat bikin balance, nih gua kasih tanaman bernama kelapa, karena
If you eat the flesh, if you eat the water, if you make it the oil, it is more cooling. Makanya kenapa di Ayurveda salah satu kunci makan makanan sehat adalah makan seasonal, makan makanan lokal. Karena when we're living in one place, kita lebih susceptible tentang penyakit-penyakit yang hadir, yang tumbuh karena lingkungan tersebut. Makanya makan makanan lokal dan seasonal, dia tuh alam udah mendesain sedemikian rupa kayak ini loh antidote-nya supaya imun kita lebih baik. Dan dosha terakhir, last but not least, as always adalah dosha kapha. 3 rasa yang balancing buat dosha kapha adalah pungent atau juga disebut sebagai pedas, tapi when I say pedas is not like burning. Yang kedua adalah bitter, and then the third one is astringent. Now, if you're dominant in kapha and you're saying, I want to eat something sweet too. Why do I need to eat something pungent, bitter, astringent? Kayak rasanya tuh boring gitu kan. Now, it doesn't mean bahwa kamu nggak boleh makan makanan manis. Maksudnya adalah, sebagai orang kapha yang dominan elemennya adalah water and earth, dia itu orang dominan kapha, let's say you're dominant kapha, you already have so much sweetness in you. Kamu udah sangat lovable, loving, sweet, and nurturing, and grounding. Jadi kalau kamu makan makanan yang grounding dan manis, and nurturing, and loving, and whatever that is, itu bisa bikin out of balance lebih gampang. Makanya kenapa kalau misalnya ada orang vata, pitta, kapha makan cheesecake, yang langsung naik berat badan adalah orang kapha. Mungkin kalau yang vata nggak naik berat badan, tapi let's say keluarnya jadi apa ya? Jadi bloating misalnya. Kalau orang pitta jadi jerawat gitu kan. Nah, setiap orang ada tendensinya masing-masing. Tapi kalau orang kapha, karena imbalance tendensinya adalah weight gain when they eat more of the food that is related to water and earth, kayak rasa manis, kayak rasa asin, itu mereka dengan lebih gampang lagi akan weight gain. Sekarang kita bahas satu-satu ya 3 rasa ini. Yang pertama adalah rasa bitter. Sama kayak pitta, bitter ini elemennya adalah ether and air. Kapha yang dominan adalah opposite, yaitu water and earth kan, ether, air, fire, water, earth. Rasa bitter itu adalah di sini, kapha itu di sini. So automatically it will be balancing buat kapha dominant people. Yang kedua, rasa pungent atau pedas, but not really good translation, but let's say call it pungent. Pungent itu elemen utamanya adalah fire and air. Again, fire and air adalah elemen yang tidak dominan di dosha kapha. Nah, kalau kapha ini kan dia tendensi badannya kalau secara temperatur itu cool, dingin, sejuk gitu kan. Makanya kenapa mereka direkomendasikan makan makanan yang pungent, supaya mereka lebih hangat badannya dan kemudian lebih kering juga. Karena rasa cabai misalnya, cabai itu nggak cuma ngangetin tapi dia juga kering. Doesn't mean as kapha kamu harus makan makanan pedas all the time. I will actually more recommend buat makan makanan yang hangat tapi tanpa bikin badannya ada side effect-nya gitu kan. Contohnya, let's say black pepper. Black pepper is a good warming spices for you. Atau juga bisa makan jahe. Nah, temenku nih yang ada di belakang kamera, she been drinking ginger tea buat setahun, and I kid you not, you can see her weight loss transformation. I'm gonna recommend her to post her photo here before and after, because you will be surprised. Because one of the things that she do regularly adalah minum teh jahe setiap hari. It's really inspiring just to do that. Again, the key is repetition every single day for almost a year. Is that correct? My God, setahun gitu kan, setahun setiap pagi ngeboil jahe gitu kan. Tapi kayak, lihatlah hasilnya, perubahan before and after. Coba bisa dikontak di DM, sis rahasianya apa? Dan yang terakhir adalah rasa astringent atau si sensasi kesat itu. Nah, si astringent ini elemennya seperti yang tadi udah saya sebutin adalah elemen ether and earth. Now I know kapha itu kan elemennya udah earth nih. Terus kenapa gue harus makan astringent? Kan nanti ada earthnya juga. In this case, karena si astringent itu juga ada elemen ethernya, jadi si elemen ini juga ngebalancing, masih balancing buat kapha. Sekarang, food groups apa yang balancing buat kapha? Yang pertama adalah leafy greens. Yep, kapha out there be like, hah? Gue makan makanan embe. That's not even food. I want something that is like grounding and heavy, like cheesecake and like steak and stuff like that. I know,
Nah, kenapa? Karena tendensi orang itu kan we like something that we have. We like increases like gitu kan. Karena kita dominannya something yang heavy gitu kan. Sebagai dominan kava ya kamu pengen yang itu lagi karena itu familiar buat kamu. Tapi kalau tujuan kamu buat lebih sehat, buat balance gitu kan, important banget, penting banget buat nyari sesuatu yang opposite elemen ya. In this case, leafy greens itu ada hubungannya sama elemen udara karena dia ringan, dan kalau kamu lihat dari dari cara mereka tumbuh, leafy greens itu kan dia di atas kan dan kena angin gitu kan, jadinya dia lebih ringan, lebih angin-anginan. Jadi kalau orang Vata makan leafy greens makin angin-anginan lah dia. Makanya kalau Vata jangan terlalu banyak-banyak ya. Basically just eating the leafy greens for Vata in the right amount supaya kamu tetap bisa punya rasa detoksifikasinya tanpa imbalancing buat bagian badan kamu yang lain. Selanjutnya, selain leafy greens, spices atau rempah-rempah juga bagus buat kava. Karena kava ini tendensi badannya adalah lebih sejuk, lebih dingin. Makanya rempah-rempahan yang tendensinya secara karakteristik adalah lebih ngangetin, itu juga balancing buat kava. Contoh spices yang bagus apa? Tadi saya udah bilang di awal, kayak black pepper, ginger, fennel seeds atau adas, dan juga cumin atau jinten. Cardamom also good, atau cardamom bahasa Indonesia adalah kapulaga. Yang terakhir, yang juga direkomendasikan buat kava adalah fasting atau berpuasa. Yep, I do not list carbs and proteins buat balancing buat kava. Nggak kayak dosha yang lain, karena protein dan juga carbs and minerals dia hubungannya sama elemen bumi. Makanya orang kava udah dominan elemen bumi kan, or earth, or tanah, let's say tanah gitu kan. Nah, karena udah dominan elemen di tanah ini, nanti kalau makan itu kebanyakan, it can create imbalance. It doesn't mean that you don't eat carbs or protein completely, tapi lebih kayak when you choose to eat that, eat with conscious, eat with awareness gitu kan, kayak the kind of protein apa yang bagus buat kamu gitu kan, and then the amount, kayak berapa gram atau berapa banyak porsinya dibanding dengan makanan lain. Misalnya sedikit dikasih protein, terus kayak leafy greensnya lebih besar, jadi kayak the key is always balance. Keseimbangan adalah kunci utamanya. Balik lagi soal puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu dia adalah sebuah diet, sebuah nutrisi yang ada hubungannya sama elemen space, ether, or spirit. Makanya kenapa banyak religions, banyak agama yang merekomendasikan buat berpuasa. Karena dengan berpuasa kita lebih mendominasi diri kita dengan elemen spirit ini, elemen ketuhanan. Makanya kemudian sebenarnya puasa kayak di Islam misalnya, it's not as much the benefit for health, khususnya nggak makan atau minum sama sekali for the day, especially if you live in summer, that is like puasanya bisa di jam 3 subuh sampai jam 10 malam gitu kan. Is not mainly about the health of physical health, tapi lebih sebagai cara untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Orang kava ini dengan berpuasa, dia bisa not only it helps with the weight loss gitu kan, tapi juga dia bisa membantu meringankan elemen dirinya supaya dia lebih keluar dari elemen yang sangat berat ini. Does that make sense? I hope that makes sense. Nah, bukan berarti kamu harus puasa nggak makan sama sekali completely. Kalau di Ayurveda ini, sebenarnya puasa itu bisa sesimpel dengan makan pagi, makan siang, makan malam, terus always at the same time every day, right? Dan di antara jamnya itu kamu nggak makan sama sekali. Jadi no snacking. And for kava, I know it's hard because it's your element tendency. Tapi kalau tujuan kamu adalah pengen jadi lebih sehat, then this is one of the important keys kalau soal diet adalah punya fasting time, punya waktu berpuasa antara jam-jam makan. Jadi kalau makan buat kava, highlightnya adalah only eat when you hungry from the belly. Jadi kalau misalnya kamu pengen makan, tanya ke diri kamu sendiri, aku ini laparnya dari mata atau dari mulut? Kalau dari mata atau dari lidah, definitely if you choose to be healthier, that's not the right option. Tapi kalau kamu laparnya dari perut gitu kan, then that's the right time to eat. Kalau kamu pengen belajar lebih lanjut lagi tentang ideal diet buat Vata, Pitta, Kapha, kita udah ada video setengah jam for each dosha diet di YouTube saya satu lagi, yaitu Holistic Nomads, youtube.com/holistic nomads. Dan terakhir, kalau kamu belum tahu tentang apa sih dosha kamu bisa
kunjungi website saya di ziakusumawardini.com/body-type-quiz, body type quiz, atau bisa klik link di bawah ini supaya kamu bisa langsung dapat kuisnya, isi sendiri. Jadi kamu bisa tahu apa sih dominan dosha kamu, apa sih dominan konstitusi kamu. What is your body constitution basically, buat physical body and also your mind. That's it for today and I hope you get benefit from it. Sekarang pertanyaan buat kamu, apa sih satu hal yang kamu pelajarin dari video ini? Share your learning on the comment section below, and when you're down there, be sure to like and subscribe so you will be the first to hear about our future online class. And if you want to learn more everything related to holistic health and beauty, kamu bisa kunjungi Instagram saya, follow di sana @ziakusumawardini, atau bisa kunjungi website saya di ziakusumawardini.com. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Dah. Nah, jadi minyak itu apa gue harus makan yang pungent, bitter, astringent? Oh, Kak, maaf ya. Makasih.